selama Bapak menikah nih, pernah nggak nih satu rumah beberapa istri gitu? Wah, dulu itu saya belum tahu agama. Waktu saya masih buta hukum, buta agama. Saya punya 5. Di satu rumah kan? Satu rumah sebesar gini. Satu kamar, satu rumah. Oh, ya berarti pernah ya? Pernah saya. 5, 3, 2 udah biasa. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Nan. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kediamannya Bapak Kaan. Nah, Bapak Kaan ini bisa dibilang playboynya Majalengka, karena dia sudah 87 kali menikah. Wow. Dan sekarang katanya ada rencana mau menikah lagi yang ke-88. Dan kebetulan sekarang Bapak Kaan lagi jomblo, lagi nggak punya istri. Wow, nggak tahu ya berapa gitu usianya Bapak Kaan, tapi dilihat-lihat emang udah tua gitu. Dan nanti kita akan tanya ya usianya berapa tahun gitu. Dan sekarang Bapak Kaan ini lagi viral karena telah menikahi 87 wanita. Seperti apa kisahnya? Yuk ikuti terus. Nah, dan ini saya berada di sekitaran rumahnya Bapak Kaan. Dan Bapak Kaan ini tinggal di tengah-tengah sawah yang terpencil ya. Nggak tahu alasannya seperti apa gitu. Dia tinggal di tengah-tengah sawah, jauh dari tetangga. Tuh, karena kampung besarnya di sebelah sana kelihatan ya dari sini. Dan Bapak Kaan nekat tinggal di tengah-tengah sawah ya. Wow, sungguh luar biasa. Dan Bapak Kaan ini adalah seorang bapak atau kakek, ya bisa dibilang kakek gitu ya. Kakek yang dijuluki playboynya Majalengka karena dia sudah 87 kali menikahi wanita-wanita cantik yang diinginkannya. Anjay, keren. Nah, ini para jomblo gimana nih? Jangan sampai kalah sama Bapak Kaan. Bapak Kaan saja sudah sampai 87 kali menikah. Dan ini jomblo diam-diam aja. Nantinya kehabisan nih sama Bapak Kaan. Karena sekarang Bapak Kaan mau ada rencana lagi menikah nih. Wow, tuh sudah kelihatan rumahnya di depan saya tuh. Nah, ini adalah rumah kediaman Bapak Kaan setiap hari. Tiap malam Bapak Kaan tinggal di sini dan dia beternak sapi. Wow. Dan di belakang rumah ini Pak Kaan sedang membangun lagi katanya musola ya. Oke, teman-teman, kita akan langsung untuk menuju ke rumah Bapak Kaan ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya kehidupan Bapak Kaan gitu. Nah, seperti ini ya rumah Bapak Kaan. Tuh ada ternak sapi juga. Wow. Dan ini toilet tradisional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ada nih. Nah, ini Pak, saya jauh-jauh dari Majalengka nih Pak ya. Saya yang pertama pingin bersilaturahmi sama Bapak ya. Oke, ya. Ganggu waktunya enggak Pak nih? Apa? Ganggu waktunya enggak? Ganggu sih ganggu. Anjay. Harus hargai tamu kan. Iya betul. Harus dihargai dong. Iya betul. Yang ngirim itu tamu kan. Harus sopan gitu. Sebagai umat Islam. Betul. Nah, yang kedua ya saya pingin ngobrol-ngobrol nih sama Bapak nih. Ternyata Bapak ini sudah pernah menikahi wanita 87. Ya, okay. Berarti betul itu Pak? Betul. Nah, bohong, itu dosa dong. Nah, kalau boleh tahu ceritanya gimana nih Pak bisa sampai menikahi 87 wanita? Kasihan yang jomblo nih Pak. Karena saya orang gak baik tadi. Saya orang bisa disebut saya orang tukang meresahkan masyarakat. Oh iya, saya dengar juga katanya
Bapak ini mantan preman ya? Preman kampung, bukan preman Anjay. kota, bukan preman Ternyata kakap. bapaknya mantan preman, teman-teman. Preman itu premadang atau premakan. Ya, itu. Iya, iya, iya. Jadi ceritanya saya sering nikah, saya orang gak baik. Iya, iya, iya. Jadi saya dulu punya kekuatan butuh kepuasan. Kalau udah nggak puas, udah saya ceraikan. Walaupun 1 hari 1 malam udah nggak puas, udah saya ceraikan. Ngapain? Nyampe ada yang cuma 1 hari 1 malam. Ada juga yang sampai hanya 1 malam. Ketika nggak puas, udah saya ceraikan daripada saya jinah. Iya, iya, betul, Kan betul, saya betul. nggak mau jinah. Betul, haram ya, Daripada saya jinah, mendingan Pak. saya besok sekarang kawin, besoknya cerai. Mending itu daripada jinah. Itu Benar, kan yang benar. menikahkan wali, bukan KUA. Itu KUA hanya pencatat. Kalau boleh tahu punya anak berapa nih, Saya Bapak? punya anak yang ada 7 dari 6 istri. Dari 6 istri. Ya, Berarti cucu dari yang 14. lainnya mah nggak punya anak gitu ya? Punya cuman ada yang meninggal, Oh. keguguran. Mungkin Allah itu maha adil. Kalau Bapak kan sampai satu aja, sampai setiap istri kan udah 87 anak barangkali. Iya, kalau dari istri satu aja ya, berarti satu udah aja 87. Tapi Allah itu maha besar, maha adil, maha bijaksana. Mungkin kalau Bapak kan dikasih anak 87 orang, kalau masalah makannya mungkin rezekinya dia. Iya, Cuman iya, iya. ngedidiknya itu yang paling susah. Iya, iya. Didiknya, agamanya, rigamanya, itu yang paling susah. Kalau kasih makan enteng dong, gampang dong. Kasih 10.000 sehari, kalau di kampung cukup kok. Kalau di kota 50.000 sehari 1 orang itu cukup. Tapi Iya. pendidikannya yang paling sulit. Harus gimana ngedidiknya kita, itu barangkali Allah itu dilihat dari segi itunya. Itu hanya barangkali, kan saya nggak tahu Allah itu cuman ada di hati kita. Apa dekat kita sama Allah, dimanapun kita ada, Allah ada. Karena apa? Allah itu di mana-mana ada, itu ciptaannya, bukan Allah, ciptaan Allah itu semuanya. Termasuk tanaman, sato, apa itu hutan-hutan itu kan ciptaan Allah, punya Iya, Allah. iya. Jadi Allah itu ya gitu, barangkali saya benar, tapi bagaimana benarnya karena saya orang bodoh. Karena manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Di sisi lain saya lebih banyak kekurangannya, harta, pendidikan. Di sisi lain ada kelebihannya mungkin. Iya, Karena iya. itu manusia ada kelebihan dan kekurangan. Mohon maaf ya. Nah, sekarang status Bapak Kaan nih, kalau boleh tahu nih. Sekarang saya duda. Oh, sekarang 10 duda. hari, 10 hari baru beresin istri saya, karena bukan secara kejelekan, bukan kayak dulu. Saya kan di sini sendiri, ada saya ngurus sapi, ngurus tanaman sendirian. Saya sedangkan anak saya nggak mau ke sini, takut dibully orang karena banyaknya YouTuber yang datang, nggak mau anak saya di YouTube. Oh, nggak mau diliput gitu ya? Ya, karena itu di sekolah suka ada yang bully. Makanya pernah juga datang saya ke sekolah, kepala sekolahnya. Iya, iya. Awas anak saya jangan sampai ada yang bully, karena saya itu membeberkan kejelekan saya itu di media. Kalau orang-orang yang pintar-pintar ditutupi kesalahan dia kok, kesalahan orang dibukakan. Kalau saya, kesalahan saya sendiri yang dibukakan. Iya, iya. Karena jangan sampai seperti saya manusia itu. Oh iya pekaan ya, siap. Nah maaf, di sekolah itu 12 jam itu hak guru. Mendidik di luar sekolah itu hak saya. Itu kalau ada yang ngebully di sekolah, saya datang nggak mau ke anaknya, ke bapak ali asuhnya itu. Iya, iya, iya. Wali kelasnya siapa itu. Makanya mendidik itu bukan hanya tulis, ngitung dan apa itu, segala macam hak guru kan saya bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah dituruti, akhirnya nggak ada. Cuman anak saya nggak mau ke sini. Di rumah istri saya di situ yang bikin saya waktu Kang Hakim. Oh, iya, iya. Sampai punya rumah, itu perjuangan Kang Hakim Najar dan lain-lain, WK Ya. jurnal. Oh, jadi ada donatur juga. Ada, maksudnya orang-orang yang ngasih sama saya ditaruh sedikit. Oh, Saya iya, nggak iya, punya dikumpulin rumah, ya? punya rumah. Ya karena nggak punya motor, itu saya ingat jasa Hakim sama Najar dan lain WK jurnal. Oh, iya, iya. Itu ya YouTube saya, akhirnya saya bisa bikin rumah, punya walaupun sederhana dah. Iya, Alhamdulillah saya udah bisa, bukan minta sama orang-orang yang datang ke saya, bukan. Bukan ngemis gitu ya? Bukan, dia yang ngasih, cuman caranya sodako sama dia. Apa sebabnya? Saya layaklah segini adanya, layak dikasihani, layak dikasih. Karena saya orang punya di sini pun bukan tanah saya nyewa. Oh, ini tuh Punya orang. lain. Kirain Cuman punya kalau orang jujur, Bapak. kalau orang jujur mungkin 1 hektar, 2 hektar ada yang ngasih urusin
Yang penting diurus, dirawat, jangan sampai ada yang nyuri tanah ini. Ya akhirnya saya bertanggung jawab atas barang ini. Iya, iya, iya. Nah, anaknya yang paling besar usianya berapa tahun, Pak? Anak saya yang paling besar 35 tahun. Udah menikah ya? Udah punya cucu, Berarti buyut udah punya cucu ya? yang paling besar. Berarti masih ada yang sekolah Ya, anaknya? satu yang paling bontot, alias kelas 2. Mungkin tahun depan, sekarang menghadapi ujian, dia selalu nginep di sekolah, tahu ada kegiatan apa di sekolah, sekolahnya wilayah sini juga kok. Iya, iya. Ini Bapak cerai sama yang terakhir baru berapa Ada hari? 10 hari ada. Oh, baru ya? Kalau saya sekalipun kawin siri pakai kwitansi kalau. Iya, iya, iya. Jangan sampai kita kawin siri kok bisa dibilang kawin siri, tapi ketika cerai begitu aja buang. Harusnya enggak pakai kwitansi. Iya, iya. Tanah. Berarti ada cerai, perjanjiannya. ada perjanjian di atas lengkap materai. gitu ya? Kalau dia mau punya laki kan nggak penghalang sama sekali. Iya, iya. Saya pun kalau mau punya istri ada buktinya. Jadi benar-benar Bapak Ya, bertanggung benar-benar jawab gitu ya? taat. Bukan Ada hanya awal, ada akhir ada kan akhir, ya? gitu. Jangan sampai ada awal akhirnya Nah, begitu aja. Itu awalnya baik, akhirnya dia mana harus manusia baik ya? Islamnya yang seperti itu. Iya, Mohon betul, maaf. betul, betul. Kalau orang kawin siri ketika udah kita kenyang mau pulang begitu aja didiamkan. Iya, langsung dibuang gitu Langsung aja. dibuang begitu aja kayak buang sampah. Iya, iya, iya. Jangan dong yang ngawinin wali. Iya, iya, betul. Mohon maaf ya ke teman-teman, saudara-saudara, apalagi orang-orang ngerti agama, ngerti hukum, mohon maaf dipahami omongan saya. Barangkali itu ada hikmahnya. Iya, iya, iya. Jangankan dari dosen, dari itu kalau nggak ada hikmah percuma. Sekalipun dari budak angon sapi, budak angon kerbau, kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan itu dipakai contoh. Yang benarnya, yang salahnya buang dong. Iya. Jangan kan dari saya, dari kiai besar aja kalau kalau tai dari pantatnya ya buang, ngapain? Kalau doa-doa dari mulutnya yang kebaikan ya itu harus ditaati dong. Nggak mungkin kiai kasih ajaran-ajaran yang buruk. Iya, betul. Nah, sekarang ada rencana lagi nggak nih mau menikah lagi nih? Insya Bapak? Allah sekarang menghadapi bulan Ramadan. Iya, iya, iya. Karena nggak mungkin saya pagi-pagi bangun masak nasi, sedangkan saya repot ada tamu yang datang. Iya, iya, iya. Barangkali katanya ada yang mau datang mau nginep di sini, makanya saya bikin musola itu di atas, biar orang-orang yang nginep di musola situ sambil bersembahyang. Kalau saya ada kotoran sapi pun udah biasa kok, nggak jadi penyakit. Tapi kalau orang-orang kota nginep di bawahnya ada kotoran sapi, bau mungkin jadi penyakit juga. Iya, betul, Makanya betul. saya bikin di situ di atas. Ada rezeki yang datang saya sisihkan buat bikin musola di sini, sekaligus penginapan. Orang-orang yang mau jalan kaki ke sini silahkan. Iya. Kalau mau nginep di hotel harus di Majalengka, di kampung. Iya, di kota ya. Perkampungan. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong, ini calonnya udah ada belum nih, Pak? Saya calon banyak, yang nawar saya banyak. Iya, iya. Cuman saya Wow, pilih. mantap. Maunya saya yang punya etika, pendidikan, kalau melayani orang datang sopan, beragama. Bukan secara fisiknya atau rupanya, bukan. Saya keimanannya, cari yang keimanannya aja. Patuh sama suami, taat sama suami, taat sama Allah. Iya, iya. Segala masalah ibadah, sekalipun lagi repot-repotnya di rumah, apa itu melayani saya kalau waktu ibadah, ya mudah-mudahan ibadahnya. Kalau sama-sama preman-preman anak jalan saya udah kenyang kok, nikah sama orang-orang gitu. Iya, iya. Cuma akhirnya saya kebawa juga. Ada yang kebawa dari perempuan, ada yang kebawa dari pergaulan kita kan. Iya, iya. Ada yang bawaan dari memang itu udah takdir kita. Iya, Itu iya. nggak sama, Mas. Semuanya ada jalan. Cuman nggak mungkin Mas bergaul sama kiai, nggak mungkin nyuri. Iya, betul. Ya mungkin bisa ngaji kok. Bergaul sama saya, misalkan sekarang saya bisa bikin obat buat ngerasin senjata, tapi senjata saya. Mungkin sedikit besar, mungkin ada kan dikasih. Ada bisa ya. Ya, mungkin bisa sedikit itu kalau itu jodohnya gitu. Oh iya, berarti Bapak Kan ini bisa ngeracik juga jamu buat kekuatan. Buat sendiri saya, karena saya dari Tradisional berarti itu, Pak. ya, Iya, Pak. herbal. Itu herbal. buat saya. Makanya saya butuh kepuasan itu punya racikan jamu buat saya sendiri. Ini kan Bapak udah berapa tahun sekarang usianya?
tahun 1962 lahir. Kata ibu, saya nggak tahu kata ibu. Berarti Kamu lahir 1962 hari Jumat jam 12 siang. Berarti berapa tahunnya sekarang? Waktu ajar sholat Jumat. Berarti 63 jalan. 63 jalan. Ya. Masih tenaga, masih mampu 1 kintal dari situ ke sini nanggung. Masih ke bawah itu. Masih ke bawah 1 kintal. Insya Allah masih. Kalau masalah gigi saya udah rusak. Iya, iya. Mungkin tahu nih secara bicara kelihatan gigi saya udah habis. Tapi rambut alhamdulillah masih. Rambut ya masih bagus lah, enggak. Cuman jelek ya. Apalagi saya nggak ada rambutnya. Makanya kalau orang misalkan saya menggunakan pelet nggak mental, bukan pelet yang nggak mental, muka lu yang kayak apa itu? Kayak ganggarangan kayak. Jadi bukan pelet yang nggak mental, tapi muka lu yang rusak kok. Iya, iya. Itu. Nah, ini Bapak pakai pelet nggak nih buat ke cewek-cewek? Kalau orang nggak mau ya saya mau. Tapi nggak bisa sembarangan pelet dong. Kenapa? Misalkan kalau saya punya pelet, banyak artis yang berduit tuh di kota. Iya, iya. Mana mungkin kita bisa pelet bertemu juga enggak kok. Kan harus ketemu dulu, berdekatan dulu, ngasih sakit hati sama saya itu baru bisa. Iya, iya. Kalau bisa melet melet orang jauh udah ada melet langsung. orang artis Iya, di betul. Jakarta tuh. Kalau bisa melet jarak jauh ya. Artis aja sekalian pelet ya. Banyak uang tuh. Menguntungkan kan sama kita ya. Makanya jangan salah. Iya, iya. Satu kalau punya pelet itu, tapi punya buat sendiri ya itu wajar. Ubar kalau bahasa Sunda ubar kitajong. Eta. Kalau bahasa Jakarta buat kecadir bang ban. Kalau kita harus punya pegangan dong. Tapi di samping punya pegangan jangan sampai luar dari agama. Keluar dari agama. Ya. Jangan sampai musyrik, Iya, iya, kayu betul, batu itu, percaya ke jurang, jangan. Makanya saya diam di sini, la haula wala quwata illa billah. Intinya saya nggak punya apa-apa kok. Mati dan hidup itu hanya Allah yang punya. Serahkan aja saja. Kalau kita matinya dimakan harimau ya silahkan. Kalau itu udah waktu. Kalau saya harus mati ada yang bunuh ya silahkan. Iya, iya. Apa tidak? Allah udah ngasih kok. Yang penting minta sama Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan Islam, iman dan Islam. Itu Amin. Satu, kedua, kalau saya misalkan ngomong atau apa, jangan sampai ada cobaan dari Allah. Saya minta sama Allah, semoga jangan sampai di luar kemampuan saya. Iya, Itu aja sih saya minta. Iya, iya. Harus mampu kalau saya dikasih ujian sama Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan Allah jangan ngasih ujian di luar kemampuan saya. Itu aja yang minta. Iya, Karena nggak bisa minta sama ustadz, nggak minta sama pemerintah, minta sama Allah aja. Itulah. Ya. Ya, ini mau nanya lagi ya Pak ya. Ini terus saya capek ngomongnya dong. Ini satu lagi. Nih, selama Bapak menikah nih pernah nggak nih satu rumah beberapa istri gitu? Wah, dulu itu saya belum tahu agama. Waktu saya masih buta hukum, buta agama. Saya punya 5. Di satu rumah kan? Satu rumah sebesar gini. Satu kamar, satu rumah. Oh, ya berarti pernah ya? Pernah saya. 5, 3, 2 udah biasa. Wow. Tapi itu sebelumnya saya tahu agama. Iya, iya, Tahu iya. itu agama kan dilarang. Bisa. Bisa sama rukun sunnah Nabi itu hanya sampai 4. Iya, iya, iya. 4 pun kalau nggak bisa 3 aja. 3 juga kalau nggak bisa, tapi saya nggak bisa hadisnya. Kalau nggak bisa 3, 2 aja. 2 masih nggak bisa, buang 1, tinggal 1. 1 pun masih nggak bisa, buang semua. Jangan punya istri kamu kalau nggak bisa gitu. Kan itu nafkah lahir batin harus penuh dong. Iya, betul. Itulah. Ya, ada perempuan. Ya, udah mungkin Pak ya. Ya. Karena udah lama juga nih ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih ya Pak ya. Mungkin saya langsung pamit aja ya Pak. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke. Ya, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian ya teman-teman. Barusan tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak Kaan, kakek perkasa yang dijuluki playboynya Majalengka ya. Karena dia sudah menikah sampai 87 kali. Dan sekarang ada rencana mau menikah yang ke-88. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai.
Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Saya Kang Nan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.